Ya, baik. Kemudian bagaimana dengan penanggulangan administratif? Ya, yang pertama adalah petugas PPI ya atau di bagian khususnya bagian pelayanan harus menetapkan yang namanya strategi tempo ya. Ini sudah dikenal di fasilitas pelayanan kesehatan. Apa itu tempo? Temukan pasien secepatnya, pisahkan secara aman dan obati secara tepat. Ya, yang kedua adalah penyuluhan mengenai etika batuk. Ya, ini sekarang menjadi tren baru bagaimana seseorang kita ajari etika batuk sudah banyak di YouTube, media sosial, kemudian di TV ya, di berita ketika corona merebak, maka etika batuk ini sudah menjadi sebuah tren dan kebiasaan baru bagi kita ya. Nah, sebenarnya ini sudah lama ya ketika TB paru ketika itu merupakan sebuah pencegahan dari TB paru, maka semua orang yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan kita ajari cuci tangan dan etika batuk. Yang berikut adalah penyediaan tisu dan masker dan tempat pembuangan tisu dan dahak yang benar. Jadi di fasilitas pelayanan kesehatan itu harus menyediakan tisu, kemudian masker, kemudian pembuangan khusus tisu ya yang infeksius berupa tisu, kemudian masker, kemudian harus ada tempat untuk membuang dahak ya. Kemudian yang ketiga adalah, kemudian yang berikut adalah pemasangan spanduk dan poster terkait PPI. Ini adalah sosialisasi ya secara sederhana melalui spanduk dan poster bagi masyarakat pengunjung puskesmas yang datang ya. Khususnya bagaimana PPI itu terkait semua ya, bagaimana prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi, semua etika batuk, cuci tangan, ya, salaman, menggunakan masker, ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikut adalah screening bagi petugas kesehatan. Jadi, petugas kesehatan juga harus kita screening ya. Jangan sampai kita hanya men-screening pasien tetapi kita tidak memperhatikan apakah petugas kesehatan ini ternyata sudah tertular lama ya, apakah atau petugas ini sudah lama sakit tetapi tidak menimbulkan gejala misalnya ya. Nah, ini juga tentunya harus menjadi bahan perhatian bagi pelayanan kesehatan di bagian administratif. Jadi khususnya di bagian pelayanan ya. Baik. Oke, next penanggulangan lingkungan. Jadi penanggulangan lingkungan itu terkait dengan pengaturan pengaliran udara atau ventilasi. Kemudian yang berikut adalah pemilihan jenis sistem ventilasi tergantung pada jenis fasilitas dan keadaan setempat. Jadi syarat dari ventilasi ruangan pada bangunan puskesmas itu untuk ventilasi alami itu tidak kurang dari 15% terhadap luas lantai ruang. Jadi tidak boleh kurang ya, jadi diupayakan lebih dari 15%. Jadi berapa luas dari ruangan tersebut, maka ventilasi itu harus lebih dari 15%. Ya, kemudian yang berikut adalah ventilasi itu harus ada 3 yang perlu diperhatikan ya elemen dasar. Yang pertama adalah jumlah udara luar berkualitas baik yang masuk ke dalam ruang pada waktu yang tertentu. Jadi dari bagian luar ruangan itu juga tentunya harus diperhatikan. Makanya untuk ruangan khusus program penularan ya, program penyakit menular ya seperti HIV, TB dan lain sebagainya itu harus berada di lokasi yang udaranya baik. Jadi diupayakan dia tidak berada di dalam satu gedung di dalam puskesmas tetapi dia berada di luar. Yang kedua adalah arah umum aliran udara dalam gedung seharusnya dari area bersih ke area kontaminasi. Jadi perlu juga diperhatikan mata angin ya tentunya. Jadi angin ini akan bergulir dari mana ke mana ya. Nah, kenapa? Karena tentunya kita memperhatikan yang namanya airborne ya. Nah, jadi penularan melalui udara. Nah, apalagi di puskesmas itu ada yang namanya perawatan gigi ya. Nah, di salah satu perawatan gigi itu juga penularannya bisa atau terkontaminasi melalui udara ketika dilakukan beberapa tindakan invasif khusus perawatan gigi. Yang berikut pemilihan ventilasi yang alami ya itu tentunya memerlukan biaya ya. Maka itu perlu kita perhatikan di fasilitas pelayanan kesehatan.
Ya, baik. Yang berikut adalah penanggulangan dengan alat pelindung diri. Ya, yang pertama adalah petugas kesehatan dan pengunjung perlu menggunakan masker ya. Nah, baik itu masker N95 ya, masker respirator ketika berada di ruangan tertutup ya. Kalau pasien ya atau terduga sakit cukup menggunakan masker bedah untuk melindungi penyebaran droplet ya. Nah, ini ada gambar di slide kita yang berikut ya. Kenapa harus N95? Ya, karena memang N95 itu dapat melindungi seseorang dari partikel yang kurang dari 5 mikron yang dibawa oleh udara. Jadi masker ini sangat rapat ya. Jadi pori-porinya ini sangat rapat sehingga dia dapat mencegah partikel yang kurang dari 5 mikron. Karena memang di bawah 5 mikron, 3 mikron dan ke bawahnya kita tidak bisa lihat bagaimana model dari kuman, bagaimana model dari partikel-partikel jahat seperti kuman, kemudian bakteri, virus dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu melindungi diri. Jadi ada harus dua ya yang harus menggunakan masker. Apakah itu petugas dan yang kedua adalah pasien, dan yang membawa pasien juga sebaiknya menggunakan masker. Ya, itulah materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensinya. Mohon maaf apabila ada yang kurang-kurang dan salah-salah dari saya. Jangan lupa bahagia, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.